karena Engkau sungguh baik bagi kami. Terima kasih pagi hari ini kembali kami boleh menaikkan setiap pujian, penyembahan, bahkan pengagungan kami di hadapan Tuhan sebagai wujud syukur kami atas pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kembali kami rindu mendengarkan suara-Mu. Roh Kudus, mari Kau bekerja, menolong, memberkati setiap kami. Buka hati dan pikiran kami supaya boleh lagi dilawat melalui firman. Tuhan, tolong jadikanlah kami tenang supaya kami mampu mendengar dengan baik. Dan biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini tidak lalu begitu saja, tetapi biarlah itu menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah kepada kami karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami serahkan seluruh waktu pemberitaan firman Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini dari kitab Wahyu pasal yang ke-12. Kita membaca ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai 12. Saya baca ayat yang ke-10, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang ke-11, ayat yang ke-12 kita baca bersama-sama. Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai 12. Kita akan baca bergantian, ayat yang 10 saya bacakan, Bapak Ibu baca 11, dan ayat 12 kita baca bersama-sama. Sudah ketemu Bapak Ibu? Demikian firman Tuhan, nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka melakukan dia oleh anak domba dan melemparkan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Bersama, karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam ranahnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktu yang sudah singkat. amin. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah kuasa darah anak domba. Tetapi lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul di dalam perikop ini sebagai nyanyian kemenangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang dalam pembacaan kita ini nubuatan tentang kemenangan yang akan dialami oleh anak domba dan juga setiap orang yang percaya kepadanya. Kenapa ini disebut nyanyian kemenangan? Karena lewat nyanyian ini ada 3 hal penting yang dikabarkan, yang diberitakan kepada kita. Yaitu yang pertama, lewat nyanyian kemenangan ini diberitakan bahwa kuasa darah anak domba itu tidak ada batasnya. Dengan kata lain, kuasa Tuhan Yesus Kristus itu tidak ada yang bisa mengalahkannya. Atau dengan kata lain, seluruh kuasa yang ada di bumi dan di surga itu tunduk pada kuasa Yesus Kristus. Itu berita yang pertama. Berita yang kedua adalah berita sukacita, karena lewat kematiannya kita beroleh keselamatan. Dan berita yang ketiga adalah berita celaka bagi mereka yang tidak percaya pada anak domba. Itulah isi berita tentang nyanyian kemenangan. Tetapi tema firman Tuhan bagi kita pagi hari ini adalah kuasa darah anak domba. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pengorbanan menjadi salah satu cara untuk mengadakan pendamaian. Dan itu berlaku bukan hanya di dalam kekristenan,
Hampir di seluruh suku-suku primitif pun, kalau terjadi pertikaian, kalau terjadi perselisihan, jalan keluar solusi supaya tercipta sebuah kedamaian harus ada yang dikorbankan. Betul Bapak Ibu? Di Papua itu pernah ditulis sebuah cerita tentang anak pendamaian, ditulis oleh Don Richardson. Kenapa demikian? Kalau dua suku yang berbeda berperang dan salah satu anggota suku si A mati, maka harus ada gantinya dari suku B yang harus mati. Tetapi kalau tidak mau, maka suku B harus menyerahkan seorang anak kecil untuk dipelihara oleh suku A sampai dewasa, dan itu tidak boleh mati. Dan anak itu menjadi juru damai sehingga suku A dan B tidak bertengkar lagi. Bapak Ibu, dalam budaya-budaya primitif, kalau roh nenek moyangnya marah, kalau yang dianggap mereka sebagai Tuhan atau dewanya marah, untuk menenangkan dewanya harus memberi persembahan. Betul? Kalau Bapak Ibu nonton film-film primitif, suku-suku India, bahkan suku-suku di Indonesia yang dipercayai ada roh-roh tertentu yang berkuasa di tempat itu, kalau marah terjadi wabah di daerah itu. Kalau roh itu marah, maka terjadi sesuatu yang tidak baik di daerah itu. Maka seluruh masyarakat di daerah itu sepakat memberi persembahan. Dalam tanda kutip, persembahan itu untuk menyogok atau menenangkan arwah atau dewa di tempat itu supaya tidak marah lagi. Betul begitu ya Bapak Ibu ya? Tetapi bukan demikian dengan Tuhan kita. Maka lewat bagian firman Tuhan pada pagi hari ini kita belajar apa saja kuasa darah anak domba bagi kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus, ayat yang ke-10 jelas sekali disebutkan bahwa dan aku mendengar suara nyanyi di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka telah mengasihi nyawa, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Kuasa darah anak domba bagi kita yang pertama adalah melalui darah anak domba ada keselamatan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ketika kita mengingat kembali peristiwa keluaran, ketika orang-orang Israel mau keluar dari tanah Mesir, mereka selalu dihalang-halangi oleh Firaun, dan Tuhan memberi tulah sampai 10 tulah. Tulah yang ke-10 adalah semua anak sulung di Mesir mati, baik anak sulung binatang maupun manusia. Tetapi anak sulung Israel tidak binasa, karena di atas ambang pintu rumah orang-orang Israel dikasih tanda dengan goresan darah anak domba. Barang siapa di ambang pintu itu terdapat tanda darah itu, maka malaikat maut melewati rumah itu. Tetapi ketika rumah itu tidak ada tanda darah anak domba, semua yang sulung di rumah itu mati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bukan karena malaikat maut takut dengan darah itu, bukan karena Tuhan tidak mencabut nyawa anak sulung orang Israel karena ada penghalang, yaitu tanda darah, bukan. Tapi itu karena darah perjanjian. Barang siapa percaya kepada darah anak domba, maka mereka diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tanda darah ini sekarang hampir di beberapa negara diadopsi supaya rumah beserta isinya aman, tidak celaka. Maka di ambang pintu rumah mereka dikasih sesuatu. Ada yang dikasih cermin. Pernah lihat Bapak Ibu? Dikasih apa lagi? Kain merah, tidak tahu apa isinya. Kain hitam, tidak tahu apa isinya. Apalagi ada banyak macam. Ada juga dikasih kepala rusa dengan tanduknya. Kira-kira malaikat maut takut dengan itu?
Takut dengan cermin yang ada, aku malaikat mau lihat cermin tuh, lihat mukanya sendiri takut pulang, nggak jadi. Tetapi melalui darah anak domba kita diselamatkan. Karena itu tanda perjanjian yang dibuat oleh Allah sendiri, bahwa tulah yang ke-10 menghabiskan semua anak sulung yang ada di Mesir, baik manusia maupun binatang. Kenapa anak sulung, Bapak Ibu? Anak sulung itu dalam konteks perjanjian lama adalah harta yang paling mahal dalam keluarga. Anak sulung itu bicara warisan terbesar. Anak sulung itu bicara berkat yang luar biasa dari Tuhan. Maka hak kesulungan selalu diperebutkan. Ingat kisah Esau dan Yakub. Karena yang berhak menerima berkat itu adalah anak sulung. Maka kalau bicara anak sulung itu diambil, dimatikan, maka dengan kata lain rumah itu tidak akan diberkati karena hak kesulungannya sudah diambil. Maka dengan darah anak domba kita diselamatkan, kita berhak diberkati karena hak kesulungan itu tetap ada dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasih oleh Yesus Kristus, meskipun kematian itu tidak bisa dihindari, tetapi karena percikan darah anak domba di ambang atas dan kedua tiang pintu rumah orang Israel, maka kematian tidak terjadi di dalam rumah itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, darah anak domba ini bicara tentang penebusan dosa. Konteks perjanjian lama, setiap orang yang berdosa harus mempersembahkan korban penebus dosa. Maka ketika kita yang berdosa, kita mempersembahkan korban, mungkin berupa anak domba, anak lembu, maka imam yang akan menyembelih korban penghapus dosa itu, maka kita yang bawa korban, tangan kita harus diletakkan di kepala korban tersebut, dengan cara mengidentifikasi bahwa yang disembelih itu sebenarnya bukan binatang ini, tetapi kita yang memegang kepala. Karena upah dosa adalah domba itu hanya perlambang penggantian kita. Syaratnya tidak boleh bercacat celah sedikit pun, maka layak dipersembahkan sebagai penghapus dosa. Maka Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini seharusnya kita semakin hari semakin bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan rela menjadi anak domba itu, menjadi korban penghapus dosa dalam hidup kita. Tuhan rela mati untuk menebus kita, walaupun kita tidak baik pada Tuhan, walaupun kita masih berdosa kepadanya. Bapak Ibu, kalau ada orang berjasa dalam hidup Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu akan bertindak sewenang-wenang terhadap orang tersebut? Pasti seumur hidup Bapak Ibu menghargai orang itu ya. Contoh, kalau Bapak Ibu selama ini bergumul tidak punya pekerjaan, tiba-tiba ada seorang teman atau orang yang tidak kita kenal memberikan jalan, memberikan pekerjaan, dan Bapak Ibu sukses di dalam pekerjaan itu. Kira-kira Bapak Ibu masih ingat dengan orang itu? Meskipun orang itu sudah meninggal, masih ingat? Masih baik dengan keluarganya? Dengan manusia yang seperti itu, yang kadang kala mengecewakan kita, kita aja ingat akan kebaikan. Bapak Ibu, kalau kita menengok ke belakang siapa kita sebenarnya di hadapan Tuhan, kita malu. Kalau kita punya mesin waktu, bisa kita putar siapa kita dulu. Kita malu bertemu dengan teman-teman. Kita malu datang menghadap kepada Tuhan, karena kita itu seperti ulat bulu. Bukan hanya bentuknya yang menjijikkan, tapi sikapnya juga menyakitkan orang lain. Tapi bersyukur melalui proses kita menjadi kepompong, memang sudah nggak menyakitkan, tapi kelakuannya masih menjijikkan. Tapi setelah diubahkan oleh Tuhan menjadi kupu-kupu, dia juga main di tempat yang indah, bukan ke tempat yang kotor lagi. Bapak Ibu pernah lihat kupu-kupu hidup di kota sampah, mainnya di tempat pembuangan indah, pasti di taman bunga yang indah. Bapak Ibu mainnya kemana? Kakinya melangkah kemana? Ke kotak sampah atau ke taman? Pada waktu hari Kamis kemarin, saya diundang ke kampus di Malang karena ada musyawarah nasional Sinode GKIN.
bukan untuk membicara untuk apa, tapi dari situ juga kamu datanglah mewakili gereja di luar kami, karena kamu ya kenal semua kan teman sekolah. Oke, ya main aja, ikut acara seharian. Dan apa yang diingat teman-teman lihat kita ngobrol di ruang bilang, kita ini ya walaupun kuliahnya kayak bocor-bocor halus, puji Tuhan sekarang kita bisa melayani Tuhan. Ada istilah bocor halus loh. Yang dulu nggak bocor-bocor, sekarang nggak melayani Tuhan. Kita kalau nggak bertobat, kalau kita nggak ditangkap Tuhan, apalah kita dulu ya. Teman saya ada yang sudah menjadi pembunuh, rumahnya Tanggulangan, dihukum 7 tahun di LP anak di Blitar. Ada yang jadi pedagang narkoba sampai di Amerika, ada. Tapi karena kasih Tuhan yang rela mati untuk orang-orang yang bocor halus dan bocor kasar, sangat Tuhan. Dan kami mengingat ketika kami reuni kecil ini bilang, kalau enggak kalian waktu kuliah itu kalian kayak apa? Itu dosen yang ngomong. Kenapa? Ya lupa sih. Dosen kami itu ada orang Filipina, sekarang jadi dekan akademis di Saat ya. Sering khotbah di GKA Gloria. Itu Pak Ferry Mamahit, itu orang Manado tapi istrinya orang Filipina, namanya Aileen Frocina. Dia ngajar metode belajar dan juga konseling dasar. Kami suruh bikin tugas menyebutkan binatang-binatang yang melambangkan keindahan. Teman saya nakal dan saya juga nakal. Waktu sebutkan binatang yang melambangkan keindahan, teman saya menjawab, kupu-kupu malam Bu. Orang Filipina nggak tahu istilah kayak begitu. Dia bilang, maaf, selama saya di Indonesia belum pernah lihat ada kupu-kupu terbang malam. Di mana ya ada? Ada Bu. Dia pulang tanya suaminya. Suaminya dekan akademis kami. Kami sekelas di setrap Bapak Ibu, nggak boleh kuliah. Tapi yang namanya orang kaya kan betul. Kupu-kupu malam itu melambangkan keindahan Pak. Ngeyel juga berapa dosa itu. Dan dosen dengan itulah kelakuan kalian waktu kuliah itu, nyakitin dosen saja. Bapak Ibu, siapa kita dulu? Yang tahu Bapak Ibu dan Tuhan, saya nggak tahu. Tapi untuk itulah darah anak domba tercurah untuk menyucikan Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu hari ini bisa berkata, datang kepada Tuhan, menyembah, memuji. Kita diizinkan masuk ruang Maha Kudus. Maka secara teologis lagu masuk ruang Maha Kudus itu tidak boleh dinyanyikan, karena itu lagu orang Yahudi. Orang Yahudi kalau masuk ruang Maha Kudus harus membawa darah anak domba. Kita kan enggak lagi ya, karena darah anak domba satu kali sudah dicurahkan, yaitu Tuhan Yesus. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui darah anak domba ada keselamatan. Maka di dunia ini orang percaya atau tidak percaya kepada Yesus, sebenarnya mereka butuh Yesus. Orang kaya butuh Yesus, orang miskin apalagi. Orang ganteng, orang cantik butuh Yesus untuk keselamatannya. Karena kecantikan dan kegantengannya tidak akan pernah menyelamatkan. Apalagi orang jelek. Bapak Ibu pernah baca di dalam Amsal 30 ayat 31 ditulis apa? Kemolekan adalah pohon, kecantikan adalah sia. Tapi istri yang takut Tuhan dipuji-puji. Itu artinya apa? Tidak perlu cantik, tidak perlu ganteng, yang penting takut Tuhan. Betul begitu? Itu literalnya. Tapi aslinya enggak. Saya pernah buat pertanyaan itu diajukan ke dosen. Kita kalau cari istri harus yang cantik. Amin. Kenapa? Yang molek, yang cantik aja sia-sia, apalagi tuntutannya itu tinggi Bapak. Maka engkau ketika dia percaya pada darah anak domba, siapapun engkau, sehebat apapun yang kau andalkan tidak akan pernah bisa membawa engkau pada keselamatan. Kita ini rapuh Bapak Ibu, kita ini lemah tanpa Yesus. Maka jangan sok kuat, maka jangan merasa mampu tanpa Tuhan. Aku tidak apa-apa, tanpa Tuhan aku mampu melakukan segala sesuatu. Tunggu waktunya ya.
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita membunuh diri kita sendiri secara perlahan-lahan dengan cara menjauhkan diri dari Tuhan. Bapak Ibu, listrik yang sampai kepada kita sehingga lampu bisa terang, sound system bisa nyala, ini karena ada yang disebut trafo. Trafo itu untuk penyimpanan arus. Kalau sumber arus itu jauh dari tempat kita, itu harus merambat di kabel listrik ya. Sampai di sini lampunya bisa tinggal kedap-kedip. Betul? Semakin jauh trafo itu dari kita, maka daya kita akan semakin lemah. Trafo hidup kita, sumber energi kita, Tuhan Yesus. Ketika engkau semakin mulai mendekati atau menjauhi Tuhan perlahan-lahan, dengan tidak kita sadari kita sudah menjaga jarak dengan Tuhan. Semakin menjaga jarak semakin jauh tanpa disadari. Arus itu tidak lagi tersambung dalam hidup kita. Tunggu waktunya mati. Bapak Ibu, mari kita bersyukur kepada Tuhan karena darah anak domba itu kita peroleh selamat. Di dunia ini tidak ada keselamatan tanpa pencurahan darah. Agama apapun menawarkan keselamatan, tapi itu masih wacana karena mereka belum membuktikan. Oh, jalan keselamatan itu lewat ini, caranya begini, mudah-mudahan sampai. Tapi hanya di dalam Tuhan Yesus ada kepastian, karena Dia asalnya dari sana, pernah ke dunia, sekarang ke sana. Bahkan di kitab Ayub bagian yang dikatakan bahwa Yesus akan datang kedua kali untuk menjemput kita. Tidak bakal nyasar Bapak Ibu kalau kita dijemput oleh yang punya surga. Tapi kalau Bapak Ibu dijemput oleh agen travel, bisa nyasar. Walaupun agennya adalah jalan menuju surga. Oleh sebab itu, tanpa pencurahan darah anak domba, tidak ada keselamatan di dunia ini. Maka jangan percaya dengan katanya. Jangan percaya dengan ajaran ini dan itu. Karena hanya lewat pencurahan darah ada jalan rekonsiliasi antara Allah dan manusia. Dan itu telah dikerjakan oleh Yesus. Yang kedua Bapak Ibu, kuasa darah anak domba bagi kita. Melalui darah anak domba kita dibenarkan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca bersama-sama dalam Roma 5 ayat yang ke-9. Roma 5 ayat yang ke-9. Nah, ketemu Bapak Ibu, 1, 2, 3. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Melalui darah anak domba kita dibenarkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata dibenarkan bukan karena kita dalam kondisi yang benar. Kata dibenarkan bukan karena kita sudah melakukan kebenaran, tapi arti kata dibenarkan kita dianggap benar karena status benar yang diperoleh karena Yesus. Kata Yunaninya yaitu ditulis kaio yang artinya merubah status yang tadinya nggak benar menjadi benar, bukan karena kita melakukan kebenaran. Bapak Ibu yang dikasih oleh Yesus, kalau kita ini orang-orang berdosa sudah ditebus oleh Yesus orang yang benar, maka Allah memandang kita bukan orang berdosa lagi, tetapi memandang kita sebagai orang benar karena ditebus oleh orang benar. Allah memandang Yesus sebagai penebus, sebagai pengganti kita. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, walaupun kenyataan hidup kita ini belum melakukan kebenaran, masih hidup di dalam dosa, belum sempurna, tapi kuasa darah Yesus itu merubah status kita yang berdosa itu menjadi benar. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, KTP saya, status saya ini adalah warga Teluk Bune Selatan nomor 12. Saya orang Surabaya bukan? Saya orang Surabaya bukan? Statusnya bisa jadi, tapi asli saya Semarang Bapak.
Tapi karena ditulis Telukbune Selatan 12, saya warga Surabaya. Bapak Ibu, ahli surga, ahli neraka. Bapak Ibu sering melakukan kebenaran atau dosa. Tapi Bapak Ibu dikasih KTP warga kerajaan surga, bisa masuk surga? Walaupun ke surga dan bawa KTP dan Bapak Ibu, melalui pencurahan darah anak domba kita dibenarkan, status kita diubah. Tapi perubahan status itu juga harus ikut proses, Bapak Ibu. Setiap orang yang percaya pada Yesus harus rela diubah menjadi manusia-manusia yang baru, supaya status itu sama persis dengan kelakuan. Jangan statusnya orang benar tapi kelakuannya tetap berdosa, orang tak percaya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya punya teman itu gembala GKIN di Bendungan Karangkates, orang Jawa, namanya Mbak Winasih. Waktu saya pelayanan di Lumajang di Pasirian itu, saya foto jalan yang lurus itu ya, saya belok-belok. Tiba-tiba dia telepon, aku kenal jalan itu. Kenapa? Itu di Pasirian Lumajang kan? Betul. Loh, suami orang situ, kata. Oh yang benar, tolong kirim fotonya. Kirim fotonya. Tapi kan dia orang Jawa, fotonya orang Papua, Pak. Mana ada orang Pasirian kayak begini modelnya? Ini orang Papua, gitu. Ya betul, namanya Buce Ayatomi. Dia orang Papua, tapi tinggalnya di situ. Ya kasih tahu lah. Masa orang Pasirian bentuknya orang Papua? Ada percaya saya, Bapak Ibu. Kita sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Tapi kalau kelakuan kita tidak menunjang status kita, dunia nggak percaya kepada kita. Pak Remi tukang masak, saya yakin kalau motong sesuatu pilih pisau yang tajam, nggak yang tombol ya Pak. Kenapa? Karena yang tajam efektif digunakan. Kita semua ingin rindu menjadi tajam setajam pisau, tapi tidak pernah mau diasah oleh Tuhan. Kita mau berkilauan mengkilat seperti emas dalam hidup ini, tetapi tidak pernah mau dibakar dan dilebur. Kita maunya halus sehalus kain sutra, tapi tidak pernah mau diamplas, digosok. Kita mau indah seperti bonsai yang penuh ukiran, tapi kita tidak mau dibentuk oleh Tuhan. Tanpa proses tidak ada hasil yang baik. Semakin lama proses menghasilkan hasil yang lebih baik. Betul Bapak Ibu? Maka jangan heran kalau ada orang sudah lama ikut Tuhan, sudah menyembah Tuhan, sudah melayani, tapi prosesnya belum selesai, kelakuannya masih begitu-begitu saja. Ini orang mahal, karena di proses Tuhannya halal. Bapak Ibu kenal ubi kayu? Itu kalau direbus, digoreng jadi pohon keju. Betul? Harganya berapa? 2.000. Kalau sudah dipotong tipis-tipis, digoreng jadi keripik, harganya berapa? 15.000. Kalau dikemas dengan merek Titela, harganya berapa? 12.000. Kalau dikemas lagi lebih baik, harganya lebih mahal ya. Bahan bakunya sama singkong, tapi proses yang berbeda, kemasan yang berbeda, harganya berbeda. Kita bahan bakunya sama, orang berdosa. Amin Bapak Ibu. Ada yang gak berdosa di tempat ini? Kita semua orang berdosa, tapi proses itu yang akan membedakan Bapak Ibu dan saya. Ketika Bapak Ibu setia di proses Tuhan, mau dibenarkan oleh Tuhan, maka status itu bukan tinggal status, tetapi digenapi oleh perilaku kita. Darah Yesus memang sudah membenarkan kita, tapi perilaku kita harus tetap setia dalam proses Tuhan, ikut Tuhan, dan tidak ada proses yang mengenakan. Bapak Ibu, kalau bulan puasa ini paling enak kita jualan apa? Jualan apa? Es. Hujan deras nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Yang paling enak itu mau hujan mau panas itu tukang es batu. Habis nggak habis pasti cair. Betul?
Bapak Ibu, jadi orang itu yang pasti-pasti. Jadi orang percaya Yesus, ya janganlah nggak mirip sama sekali dengan Yesus. Itu pencemaran nama baik, Bapak Ibu. Yesus sudah berkali-kali dilecehkan, dihina di masa hidupnya, bahkan sampai kematiannya, supaya Bapak Ibu dan saya dibenarkan. Jangan lagi lecehkan Tuhan dengan perilaku hidup kita yang tidak seturut dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika engkau tahu ada orang yang rela mati untuk Bapak Ibu, Bapak Ibu sedih ya? Padahal seharusnya yang dihukum saya, tetapi kenapa dia? Saya tinggal di Ambarawa itu, seberang jalan kami ada penjara pendem, itu penjara benteng bawah tanah. Itu untuk napi-napi kelas kakap. Sekarang itu penjara militer, yang jaga itu polisi militer. Itu tidak ada lampu sama sekali. Tapi puji Tuhan sekarang itu yang di atas sudah dikeduk tanahnya, jadi cahaya bisa masuk. Dulu tidak ada, cuman kecil lubang angin. Nah, kakak dari mbah saya itu adalah kepala sipirnya di situ. Maka saya setiap hari itu ya jalan-jalan main di benteng itu biasa. Di depan benteng itu jalan raya besar. Maka tawanan itu minta menu tambahan itu teriak-teriak kepada istrinya yang lewat supaya dikirim makanan, karena makanan di situ nggak layak. Namanya orang Jawa, teriak-teriak, mereka pakai bahasa Jawa. Ya teriak karena di bawah tanah nggak kedengar, teriak, Pak. Terus berhenti istrinya. Apa Pak? Kirimi aku kecap karo gereh. Kirimi saya kecap dengan ikan asin. Gereh itu kan. Istrinya yang dengar malah bulu-bulu nangis. Aduh, bapak mati, suami mati. Kenapa? Dia dengar suaminya mau dipindah ke Cilacap, mau dibeleh. Padahal minta kirimi kecap karo gereh. Ada dengar. Maka begitu minta kirimi kecap karo gereh, istrinya nangis. Padahal berkali-kali sudah dikasih tahu minta kecap dan gereh, karena itu yang awet. Bapak, suaminya yang jahat, didengarnya mau disembelih di Cilacap aja dia nggak rela, dia menangis. Padahal memang dia jahat. Ada yang tega anaknya dibuang atau diambil orang, kalau nakal anaknya ada. Tuhan Yesus itu kurang baik apa? Dia rela mati bukan untuk yang baik, dia rela mati bukan untuk orang benar, tapi Yesus rela mati untuk membenarkan kita yang tidak benar, untuk menebus kita orang-orang berdosa ini supaya dianggap layak di hadapan Tuhan. Tetapi kalau kita masih main-main, berarti kita tidak menghargai pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Maka kalau zaman dulu waktu penyaliban Tuhan Yesus itu Pak Daniel sudah hadir, pasti banyak orang yang minta difoto. Waktu Tuhan Yesus hadir, Pak tolong foto, momen penting. Saya takut cuma ada semua di sana. Ada yang salibkan dia, ada semua, termasuk saya. Karena kita punya potensi yang sama untuk menyalibkan Tuhan sampai sekarang. Ketika engkau nggak hidup benar, berarti engkau menyalibkan Yesus sampai sekarang. Ketika perilakumu tidak mencerminkan Yesus, engkau berarti sudah menganiaya dan menyiksa Yesus, bahkan menyalibkan Yesus sampai sekarang. Orang Yahudi menyalibkan Yesus zaman dulu, itu sekarang. Tapi orang Kristen menyalibkan Yesus berkali-kali. Lebih kejam mana? Kejam orang Yahudi atau orang Kristen? Lebih kejam orang Yahudi apa kita? Kita semua lebih kejam dengan orang Yahudi. Bapak Ibu, saya pernah diajar oleh mantan ketua sinode gereja baptis dan mantan rektor STT Baptis Semarang. Dia bilang, Mas, pelayanan di mana? Saya dekat dengan orang ini tinggal di Solo, dia sudah pensiun, punya kebun buah naga itu 7 hektar. Hasilnya nggak dijual. Siapa yang mau boleh ambil makan, tapi tidak boleh bawa pulang. Jadi kalau saya ke Semarang pulang, Mas mampir, saya mampir. Tapi orang ini galak sekali. Kalau ngajar, saya izin pulang nggak boleh. Kenapa anak saya sakit Pak? Mau keluar dari rumah saya, tidak usah, kamu kuliah saja. Teman saya Pak Pendeta Manurung kuliah sakit, izin pulang Pak, saya mau pulang. Ngapain pulang? Mau tidur kan? Iya, tidur di sini. Kamu masih dapat ilmu, juga dapat istirahat. Kalau mau pulang kan tidur aja nggak dapat apa. Nggak boleh pulang. Kok galak banget? Tanya.
Dia cerita, saya punya anak laki-laki satu-satunya. Anak saya cuma satu. Waktu saya orasi wisuda di STA Jember, saya dikabari anak saya meninggal dalam kecelakaan. Saya nggak pulang. Saya selesaikan tugas saya, selesai baru saya pulang. Pantes aja kejam kan? Kamu anakmu sakit aja sudah pulang. Dia anak yang tinggal nggak pulang. Apa kata dia? Tuhan Yesus itu baik mas. Orang berdosa diampuni. Tapi sinode baptis itu lebih kejam dari Tuhan Yesus. Orang baptis kalau salah tidak bakalan diterima lagi dibaptis seumur hidupnya. Itu jemaat, apalagi pendeta. Luar biasa yang ketatnya. Terus di gereja sampean ada disiplin nggak mas? Disiplin ada. Kalau gereja HKBP, DPP ada disiplin. Misalnya majelis itu salah, dihukum. Tidak boleh pelayanan 1 tahun atau tidak boleh ikut perjamuan 1 tahun. Betul ya? Tapi mereka masih datang ibadah. Saya pikir, waduh, kalau diterapkan ke saya belum disiplin, dia sudah kabur duluan. Betul? Kita itu tidak mau dibentuk. Kita kecenderungan tidak mau didisiplin. Kita maunya hasil saja. Maka Bapak Ibu, kita bersyukur mulai melalui darah anak domba kita dibenarkan. Bukan karena kita melakukan kebenaran. Kita ini masih menjijikkan kelakuan. Pikiran kita ini masih banyak yang kotor. Hidup kita masih belum bisa mencerminkan tentang Yesus. Tapi status kita sudah benar. Maka berperilakulah yang benar. Yang terakhir Bapak Ibu, melalui darah anak domba kuasa iblis dikalahkan. Ayat 10 dan 11 tadi dikatakan bahwa iblis itu kerjaannya hanya mendakwa kita, tetapi kuasanya sudah dilemparkan di bawah telapak kaki kita. Kuasanya tidak ada lagi karena penumpahan darah anak domba memutuskan semua belenggu dosa, mematahkan kuasa-kuasa si jahat. Maka si jahat tidak berkuasa lagi atas kehidupan orang-orang percaya. Bapak Ibu, ada yang senang di penjara kan? Ada yang senang ditawan, dipasung, dirantai hidupnya, mau senang? Wah enak, tidur dijaga, makan dijaga, ke kamar mandi dikawal, kayak orang penting. Nggak perlu masak, ada yang mau? Kalau ada yang mau, nanti saya titipkan wes kemudian sebentar, saya bisa masukkan ke sana. Saya dulu pernah pelayanan di sana. Nggak mau ya? Hembusan napas di dalam medang dengan di luar beda rasanya. Betul? Di sana itu lalu kasih 1 jam rasanya masih sesak. Di luar tuh lega. Selama saya pelayanan mahasiswa saya jarang pernah di gereja. Saya pelayanan di LP terus. LP Lopar Malang, LP Wanita Malang, sampai Bu Sumiarsih yang mati dieksekusi itu. Kami pendampingannya yang terakhir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang mau mati itu 1 minggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan sebelum mati, cahaya hidupnya sudah mati duluan. Betul? Maka kekhawatiran, ketakutan itu menjadi senjata iblis untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Maka kalau membuat anak-anak Tuhan itu tidak sungguh-sungguh pada Tuhan, kasih kekhawatiran, kasih ketakutan, gelisah, tidak tenang. Mau datang Pak, kenapa nggak gereja? Maaf ya Pak Pendeta, saya lagi belum ada damai sejahtera. Tunggu kalau ada damai sejahtera, nanti kami baru ibadah. Peter lagi ngomongnya. Untuk apa Pak kami ibadah kalau kami nggak tenang? Untuk apa Pak kami duduk di gereja, tapi pikiran kami di warkop? Mending kami duduk di warkop, tapi pikirannya di gereja. Betul juga. Betul kan? Ada, saya tahu orangnya yang mana. Mas saya kasih tahu, orangnya lagi lihat saya. Ya kan? Banyak sekali alasan yang masuk akal lah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada juga yang Pak, saya lagi nggak tenang. Kenapa? Saya sakit Pak. Sakit apa? Sudah periksa ke dokter belum? Tapi sudah tahu sakit sudah. Saya kaget juga. Belum periksa sudah tahu sakit. Sakit apa? Dibuat orang Pak. Orang bisa buat penyakit. Terus diapain lagi?
Iya Pak, karena saya pulang ke sana waktu itu saya nggak mau diajak salaman, tangan saya langsung stroke Pak. Halo, masihkah ada kuasa seperti itu yang bisa mengalahkan kuasa Tuhan dalam hidup kita? Tidak usah kuasa yang kecil, kuasa bosnya yang paling jahat, pemimpinnya aja sudah takluk di bawah kuasa Yesus. Kenapa kita masih takut? Bapak Ibu, kalau ada orang kerasukan setan, tiba-tiba masuk ibadah, mendengar satu pujian, dia langsung lempar-lempar, dia langsung teriak-teriak. Kira-kira itu iblisnya kuasanya besar atau kecil? Yang masuk ke orang menurut Bapak Ibu? Ayo. Itu kelas kecil, kelas teri, gampang dideteksi, gampang dilihat. Ada lagi kalau sudah sampai penyembahan, sampai dengar firman Tuhan, baru nggak kuat. Nah itu lebih tinggi lagi daripada hanya dengan satu lagu. Tapi yang lebih parah, iblis yang kelas tinggi itu dia bisa melayani, bisa memimpin pujian, bisa khotbah, tidak kelihatan. Wah itu penyamaran tingkat dewa, sulit dideteksi, bahkan sampai bertahun-tahun tidak konangan. Hebat ya. Dan Bapak Ibu jangan berpikir itu tidak ada, dan itu lebih banyak. Kalau iblis yang kelas kecil, kelas teri gampang diusirnya pun tidak perlu teriak-teriak, tidak perlu ditengking dengan keras-keras, suruh aja pergi ya. Kalau enggak, tak panggil Tuhan Yesus, pergi dia. Nah ini kelas berat ini, tidak usah ditengking, dia nengking duluan kita. Teman, ngapain kau usir-usir aku? Kita yang mau nengking dianggap teman, apa nggak malu kita? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya punya teman begitu. Dia punya ilmu tebal sampai 5 tingkat. Dia dulu pemain kuda lumping. Sudah mau diwisuda baru ketahuan. Ada yang baru masuk sudah ketahuan. Berarti kelasnya tinggi. Bapak Ibu, setan itu sekarang itu wujudnya tidak menakutkan. Betul? Iblis itu tidak lagi sesuatu yang menakutkan dalam bentuk berhala, benda-benda yang menakutkan, bukan. Iblis sekarang wajahnya manis, lembut, ramah, rajin menjawab, menawarkan kebaikan, tapi mengalihkan perhatian dari Tuhan. Iblis itu kalau mengajak kita berdosa secara frontal, dia tahu kita pasti tidak mau. Betul? Iblis itu tahu kalau kita diajak melakukan satu tindakan yang melawan Tuhan secara terang-terangan, pasti kita tahu. Maka kalau jemaat mana ini sulit diajak berdosa, iblis tidak kehilangan akal. Pengalamannya ribuan tahun sejak zaman Adam, dia punya pengalaman. Maka jemaat mana ini tidak diajak berdosa, tapi diajak sibuk, dikasih kesibukan. Tidak usah diajak, dengan sendirinya karena sibuk mereka akan lupa Tuhan. Monyet di atas pohon mau digoncang sekuat apapun badai tidak bakalan jatuh, tapi tiup angin sepoi-sepoi ngantuk dia jatuh sendiri. Orang Kristen dihantam badai tambah kuat pegangan, tambah semangat dalam Tuhan. Tapi kalau ketika semua diizinkan boleh, barulah pada berjatuhan. Saya tanya, daerah kekristenan mana yang nggak banyak berdosa? Survei, di mana kantor-kantor Kristen berada, di situ tempat maksiat paling banyak. Betul? Bagaimana merayakan Natal dengan benar di kantor Kristen? Enggak. Nyanyinya kelewatan sampai subuh, jogetnya nggak habis sampai seminggu. Tapi tempatnya beda. Kalau malam di gereja, pagi sudah di gor. Tapi di mana kekristenan dihimpit, minoritas kekristenan tumbuh dengan sempurna. Orang Kristen begitu. Kalau semua enak, cenderung berdosa. Tapi ketika dihambat, sulit hidupnya, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena dia tahu bahwa Yesus itulah satu-satunya yang diandalkan. Tapi kalau semuanya enak, maka kesempatan berdosa semakin besar dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai penutup dalam bagian firman Tuhan ini, saya sudah pernah sampaikan kepada kita. Saya pernah melayani satu orang paling kaya, mungkin paling kaya di Lampung Selatan. Itu jemaat GPM. Pertama tidak punya apa-apa, kerjanya hanya supir ngangkut barang di pasar.
ke gereja itu dengan istrinya, anaknya 2 naik sepeda ontel yang tua. Itu sepedanya Umar Bakri kalah tua, lebih tua itu. Istri dan anak perempuannya duduk di belakang, anak lakinya duduk di depan. Dia ontel. Caranya nggak jauh. Rajinnya minta ampun. Setiap pulang gereja, Pak tolong berkati saya, minta doa berkat. Walaupun sudah diberkati sama-sama, dia pulang tetap minta berkat. Dia bekerja supir, akhirnya Tuhan bukakan berkat. Dia sukses minta ampun. Pertama dia merintis pekerjaan bikin kayu. Akhirnya dipercaya oleh pemerintah Jepang tuh bikin tegel dari kayu untuk lapangan olahraga dan sebagainya. Itu kayu bagus, duitnya banyak. Bikin planel untuk dinding dari kayu bagus. Punya pabrik boneka namanya Istana Boneka. Bapak Ibu pernah tahu Istana Boneka? Punya dia. Ada di mana-mana, Tangerang dan semuanya ada. Uangnya banyak. Mobil truknya ada 12. Avanza yang dipakai anak buahnya 12. Sepeda motor kalau saya minta boleh. Dia punya mobil kesenangannya 1 Land Cruiser. Waktu saya di Samsat dia telepon, oh bisa minta tolong, bisa ngapain? Bayar pajak mobil saya, om. Sudah saya titip ke anak saya. Saya nggak tahu mobil apa yang dibayar. Saya tahu, wah bayar pajak 12 juta Bapak Ibu. Waduh, ini beli Supra 1 ini duitnya siapa yang bayar pajak? Nggak pulang. Sejak dia kaya, pekerjaan mudah, rumahnya banyak, saya datang karena dia sudah mulai nggak ke gereja. Saya tegur dia. Bapak Ibu, tugas pendeta gembala itu menegur, mengajak kalau jemaatnya sudah nggak ibadah. Sebenarnya saya diam-diam aja nggak apa-apa, tapi saya berdosa dengan Tuhan karena saya tidak melakukan tugasnya. Masa Pak, sudah lama lo nggak ibadah, Bu, sudah lama lo nggak ibadah. Padahal jarak rumahnya ke gereja itu paling 100 meter sudah. Dia bilang, oh, saya itu sibuk mencari sesuap nasi untuk mulut-mulut ini loh. Ditunjuk anak istrinya, mulut-mulut ini yang harus dikasih makan, minta ampun. Lalu saya tanya lagi, ayolah Pak, sempatkan waktu, kan justru banyak waktu. Dia bilang, oh, kalau ke gereja, saya duduk di gereja bisa mendatangkan duit, saya mau. Nggak usah disuruh duduk di kursi gereja, om. Saya duduk di lingkungan gereja, saya mau. Kalau ke gereja itu bisa mendatangkan duit. Ampun, saya nggak kecewa, Bapak. Tapi mungkin Tuhan kecewa dengan kata dia bangkrut mulai hari itu, untuk makan pun tidak bisa. Mobil yang banyak habis, rumah satu pun tidak ada, bahkan utangnya masih 20 miliar. Karena jemaat itu ada yang menjadi direktur bank di sini. Saya tanya, uang 1 M itu banyaknya berapa? Saya tanya, om, kalau kira-kira kerdus aqua itu 2 kerdus, kalau isinya 100 sampai 20 M kali 2 kerdus, 40 kerdus bang. Waduh, botolnya aja saya nggak kuat, apalagi bayarnya. Itu sudah habis asetnya, masih meninggal 20 M. Rumah nggak ada, makan susah. Padahal dulu minta ampun kan, hanya karena bilang kalau ke gereja bisa mendatangkan duit berapa. Dia mulai berulang, dia sokok Tuhan. Siapa tahu diberkati lagi. Saya lagi pergi telepon, om, hari ini saya mau sumbang kasih, silakan. Berapa 4? Saya belum nyampe gereja, kasihnya sudah ada di pasar. Samsung lagi buatan. Wah, dia pikir tunggu 1 bulan, mungkin kembali dari pengeluaran kasih. Kayak mancing Tuhan kasih simpanan 4 kasih, hitung nanti dapat 4 enak. Dia masuk ke dalam panci yang isinya air sampai. Waktu tunggu dinyalakan, saya perlahan-lahan air menjadi hangat secara natural. Jangan merasa tubuh kodok bisa menyesuaikan. Hangat nggak terasa. Semua yang ada di dunia lama dia bisa menyesuaikan. Kita nggak ada akhir titik di dunia sampai. Termasuk tubuh kita itu tidak punya akhir apa. Kebaikan kita sekali kita sapi juga kodok yang lagi. Ketika anak kodok berkata pada kuku, kemarin aku lihat sapi badannya besar kayak gini. Dia sombong. Kau pikir aku nggak bisa? Nak? Dia perut mau dibesar. Segini besar belum lah. Besar lagi, belum lah, besar. Akhirnya meletus perutnya. Hanya karena mengikuti ego. Bapak Ibu, di luar Tuhan engkau tidak bisa berbuat apa-apa, meskipun engkau berhasil saja. Dan waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Setiap orang berdosa pasti dihukum. Tetapi setiap orang yang mau datang kepada Tuhan, Tuhan pasti ampuni. Maka pilihan itu ada di dalam diri kita masing-masing. Maukah kita dibenarkan? Maukah kita mengalami kuasa keselamatan dari darah anak domba? Apakah kita mau menjadi pemenang-pemenang dalam hidup kita?
dengan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tetapi kalau engkau ingin kalah, bergantunglah pada kekuatanmu sendiri, karena engkau pasti akan kalah. Itu mari tundukkan kepala, kita mengucap syukur. Biarlah firman Tuhan, kuasa darah anak domba ini menjadi bagian dalam kehidupan kita. Mari secara pribadi kita datang kepada Tuhan. Kita kembali mengingat apa yang Tuhan telah sampaikan kepada kita. Mari kita bertanya dalam diri kita. Mari kita bertanya apa yang menjadi kekurangan dalam hidup kita. Sudahkah kita mengalami kuasa keselamatan dari darah anak domba? Sudahkah kita mengalami pembenaran yang sempurna dari Tuhan? Apakah hidup kita sudah mengalami pembenaran? Apakah perilaku perkataan kita sudah menunjang status kita sebagai orang benar? Apakah kita masih ketakutan dalam intimidasi si jahat? Apakah kita masih dalam ketakutan di dalam tekanan kuasa-kuasa kegelapan? Atau kita sudah mengalami kelepasan di dalam Tuhan? Mari kita datang kepada Tuhan secara pribadi, mengakui setiap kegagalan kita. Mari kita bangun komitmen yang baru. Kita mau setia kepada Tuhan, karena Tuhan sudah setia sampai mati untuk kita.